7.400 Luar lebih. biasa. Nah, itu 7.400 orang lebih itu terdiri dari semua pengurus anak cabang di kecamatan se-Sulawesi Tengah, 176 kecamatan di Sulawesi Tengah. Berarti ini Peknas ini sudah terbentuk di semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Benar, betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warga Sulteng Podcast. Nah, saya ini bersama Kanda Isram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Ya, ini saya di depan Kanda Isram, tapi ada gebrakan baru saya lihat ini. Masya Allah. Kanda Isram itu mah saya ini keliling kabupaten. Ada 2 kabupaten saya keliling. Iya. Ada terus anunya kayak baliho atau apa ini terkait organisasi Peknas. Siap. Ah, saya mau bertanya nih Kanda, kita ini sharing terkait apa sebenarnya Peknas ini Kanda. Ya, saya penasaran di setiap kecamatan yang saya lewati, Palu dan Parigi Motong Sigi itu, ada terus Peknas saya lihat. Pasti kalau selama masih di wilayah Sulawesi Tengah pasti. Ya, bagaimana itu? Apa ini Peknas Kanda? Iya. Baik, menjawab pertanyaan itu, saya harus memulai dulu dari apa itu Peknas. Iya, siap. Peknas ini satu wadah sosial, satu wadah independen, lembaga independen yang bernama Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional, ya, disingkat menjadi Peknas. Ya. Nah, Peknas ini kan secara historinya berdiri sejak tanggal 28 Oktober 2016. Siap. Itu artinya lembaga Peknas ini bukan organisasi baru di negeri ini. Sudah lama berarti. Iya, bukan wadah baru di Nusantara ini. Hanya memang untuk di wilayah Sulawesi Tengah itu masih baru. Jadi di wilayah Sulawesi Tengah itu masih baru. Nah, saya juga mengenal Peknas ini sejak di akhir 2024. Jadi ceritanya waktu di akhir 2024 itu kita ketahui bersama, saya kan lagi mendaftar mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui jalur independen. Dan tahapan saya sudah lalui 3 tahapan pendaftaran itu, namun di luar dugaan saya harus berakhir di TMS oleh KPU pada saat itu. Nah, 5 hari setelah itu saya mendapat tawaran untuk menjadi ketua DPW Peknas Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi saat itu kan masih suasana galau lah istilahnya, masih suasana lagi tidak baik-baik saja. Namanya juga kita baru selesai di TMS ceritanya, kan? Baru selesai berperang ini. Baru selesai berperang. Ini energi masih kuat, masih banyak. Yang kita siapkan untuk memaju di pilkada itu kan butuh energi besar. Nah, namun energi itu terhenti saat itu karena kita kandas maju. Nah, setelah saya pelajari, saya minta legalitasnya Peknas, kemudian saya minta ADRT-nya, saya minta profilnya Peknas, kemudian badan hukumnya. Ternyata Peknas ini secara emosional memiliki hubungan dengan pemerintah, kan gitu. Pemerintah Republik hari ini. Kan, maksudnya turunan dari, ya, bukan turunan pemerintah, maksudnya eksistensi Peknas ini sangat mendukung pemerintah. Karena mendukung pemerintahan. Saya kan tidak suka memegang satu organisasi yang dari pusat itu kalau bertentangan dengan program-program pemerintah. Bertentangan dengan pemerintah, itu poin pertama. Ya, kalau soal bertentangan dengan undang-undang itu, ya itu sudah wajib kita tidak terima, ya kan. Tapi kan ini poin yang saya ambil di sini. Yang pertama itu dia harus tidak berseberangan dengan pemerintah. Tidak berseberangan dengan pemerintah. Tidak berseberangan. Nah, kemudian saya melihat
adiknya Pak Prabowo selaku pendiri dan ketua Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas, ini juga menjadikan Peknas sebagai salah satu wadah yang strategis untuk masuk dalam binaannya. Sehingga poin itu terpenuhi, saya terpenuhi, tapi yang lebih membuat saya membuka diri dan menerima yang namanya Peknas ini, itu setelah saya buka visi besarnya. Oh, ternyata visi besar Peknas ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena sangat bersinergi dan sangat nyambung dengan saya punya visi besar saya ketika saya memaju di pilkada kemarin. Kan di pilkada kemarin kan semua orang tahu, di mana-mana saya sosialisasi, saya sampaikan bahwa visi besar saya maju di pilkada Parigi Motong itu untuk mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Bahkan saya pertegas dengan tekad besar saya, Parigi Motong 5 tahun ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyatnya. Nah, visi besar saya ini sangat relevan sekali dengan visi besar Peknas yang fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan nasional. Peknas ini kan bicara soal penguatan ekonomi kerakyatan. Nah, bicara ekonomi kerakyatan nasional itu kan bicara masyarakat kecil, bicara mengangkat ekonomi masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat. Nah, poinnya di situ, sehingga saya terima ini Peknas. Nah, sisa-sisa stok energi saya yang tadinya saya siapkan untuk bertarung di pilkada itu, semua saya kerahkan. Semua saya kerahkan untuk membangun Peknas di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi gitu, tadi kan bilang menggerakkan semua pasca pilkada, pasca galau tadi kan, tapi pasca galau, mengganukan pilkada. Ya, ini Peknas hadir lah. Iya, Peknas. Tapi saya lihat di media sosial juga kan luar biasa pelantikan ini. Iya. Pelantikan bagaimana nih? Cerita pelantikan berapa menteri yang datang? Pelantikan kemarin itu saya kira menurut saya di luar dari harapan saya sebenarnya. Prediksi saya. Prediksi saya sebenarnya ya 1/2 dari situlah kesuksesannya. Maksudnya 1/2 itu gimana? Tidak sampai segitu spektakulernya. Oh, tidak sebanyak itu. Tidak sespektakuler itulah. Ya. Berapa banyak orang datang kan itu? Itu yang datang berdasarkan catatan registrasi peserta itu 7.400 lebih. Nah, itu 7.400 orang lebih itu terdiri dari semua pengurus anak cabang di kecamatan se-Sulawesi Tengah, 176 kecamatan di Sulawesi Tengah. Berarti ini Peknas ini sudah terbentuk di semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Benar, betul sekali. Jadi sejak saya terima itu kan Peknas masih nol di Sulawesi Tengah. Belum punya nama di Sulawesi Tengah, belum punya pengurus. Baru saya sendiri. Kanda yang buka jalan ini, buka pintu. Iya, saya buka pintu. Kemudian karena saya di deadline oleh DPP, Peknas 4 bulan. 4 bulan. Harus selesai. Harus selesai. Kalau tidak dibekukan. Karena sebelum saya ada ibu siapa itu yang pernah jadi ditunjuk, tapi tidak mampu dia bentuk, hanya 2 cabang dia bentuk, Kota Palu dan Donggala. Tapi karena sudah 4 bulan, akhirnya dibekukan. Kan karena bilang tadi 4 bulan dikasih target. Berapa bulan Anda bisa selesaikan seluruh kabupaten kota? Jadi begitu saya diberi target 4 bulan, saya sampaikan yang Pak Ketum, saya tidak butuh waktu 4 bulan. Saya bilang tolong berikan waktu saya 1 bulan aja. Kalau 1 bulan tidak tuntas semua jajaran pengurus di tingkat kecamatan dan 12 kabupaten 1 kota, tidak penting dibekukan. Saya yang akan mengundurkan diri. Iya. Berarti tantangan itu ketika 1 bulan tidak, saya mundur diri. Jadi ada 3 bulan lagi. 3 bulan, iya. Dan karena saya membiasakan diri memegang kata-kata, kalau itu sudah saya ungkapkan, maka itu harus saya buktikan. Berarti Kanda buktikan dengan jejaringnya Kanda bahwa dalam 1 bulan selesai. Dan alhamdulillah dalam waktu 29 hari. 29 hari. Oh, tidak cukup 1 bulan. Tidak cukup. Tepat hari ke-29 tuntas semua pengurus 176 kecamatan se-Sulawesi Tengah.
Bahkan ada kecamatan yang baru dibentuk pun, baru dimekarkan, itu terbentuk pengurusnya. Berarti itu bukan aneh. Biasanya kan begini kan, organisasi yang dibentuk ini biasanya hanya caplok-caplok nama ini. Wah, itu tidak. Kalau tidak, kenapa saya bilang tidak? Karena saya minta by data. Semua pengurus harus menyetor KTP-nya sebagai bukti bahwa dia cuma dicaplok-caplok namanya. Berarti membuktikan bahwa dia mau betul-betul jadi pengurus. Iya. Bukan misalnya, biasanya kan simpan namamu saya dulu. Iya, biasanya kan begitu. Iya, nah, saya by data, saya minta by data waktu itu, kalau tidak ada jelas yang orangnya jangan dimasukkan. Nah, apa yang terjadi itu dibuktikan, kebenaran itu dibuktikan pada saat pelantikan akbar kemarin. 7.000 lebih orang yang hadir di Palu. Iya, di Palu. Saya dengar di Seriti kan ya? Di Seriti, Hotel Seriti. Jadi artinya kalau nama-nama tadi itu cuma dicaplok-caplok, nggak mungkinlah datang sejumlah itu. Iya, ya kan? Siap. Nah, itu, gitu. Jadi kan kita bicara tadi Peknas, sejarahnya masuk, bagaimana dia bagaimana Kanda memasukkan dan membuat di kabupaten kota. Yang saya tanyakan lagi, visi besar untuk Sulawesi Tengah ke depan untuk Peknas. Ini kan tadi kita bicara tentang Peknas secara umum. Kita bicara tentang skop bahwa Kanda bicara tentang program apa untuk Sulawesi Tengah nih Kanda? Untuk Sulawesi Tengah, saya bersama DPW Peknas Provinsi Sulawesi Tengah sudah punya komitmen akan membantu pemerintah. Yang pertama yang kita targetkan ini bagaimana merangsang masyarakat, merangsang masyarakat untuk memotivasi masyarakat untuk bangkit, semangatnya membangun perekonomiannya. Karena itu yang hilang hari ini, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Budiman kemarin, Pak Kepala BP Taskin yang sulitnya itu membangkitkan semangat masyarakat. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun kan masyarakat kita kan terinabobo dengan bantuan-bantuan, ya kan? Bantuan apa namanya, BLT lah, bla bla kan. Ini di satu sisi kan berdampak pada matinya perasaan masyarakat untuk melakukan mengambil inisiatif langkah-langkah untuk berkembang. Nah, makanya yang kita target itu bagaimana membangkitkan semangat dulu. Nah, alhamdulillah dengan kehadiran masyarakat 7.000 lebih itu, yang di Peknas 7.000 lebih itu kan masyarakat, bukan malaikat itu, ya kan? Artinya Peknas pada saat itu membuktikan kepada 2 menteri berhasil membangkitkan semangat kemandirian masyarakat untuk bangkit di perekonomiannya melalui Peknas. Dan itu keluar statementnya dari Kementerian UMKM, ini luar biasa. Peknas mampu menghadirkan sejumlah orang, ribuan orang semacam ini, hadir dengan secara swadaya. Ya, mereka hadir itu pada saat itu di Palu. Ada yang berhari-hari di tengah laut menyeberang laut dari pulau, ada yang dari toli-toli berhari-hari di lewat darat, dari Luwuk, dari Bangka, dari Morowali. Itu semua atas swadaya mereka. Ya kan? Itu bukti bahwa mereka sudah bangkit, termotivasi semangatnya untuk membangkitkan perekonomian mandiri itu. Nah, target kita ke depan itu setelah terbangun kemandirian masyarakat itu, semangat masyarakat itu, target kita ke depan melalui Peknas ini bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait nanti bisa memberi warna kepada masyarakat Sulawesi Tengah ini, bisa memberi sumbangsi kepada masyarakat, sumbangsi peningkatan perekonomian lah di Sulawesi Tengah secara umum ya. Berarti meningkatkan motivasi masyarakat untuk bergerak, dan meningkatkan motivasi perekonomian masyarakat bisa bergerak. Iya. Nah, ini kan sudah tadi itu kan semua bahwa kita akan meningkatkan. Nah, ketika misalnya ada orang yang mau bergabung di Peknas, bagaimana caranya? Apakah sulit ini administrasinya? Kan ini kan penting juga ini. Kan penting, siapa tahu netizen ini mau bergabung. Bagaimana? Saya mau bergabung. Di Peknas itu kan ada keterbatasan pengurus. Jadi tidak istilahnya tidak bisa mengakomodir semua. Enggak bisa. Jadi ada sesuai ketentuannya, kalau di pengurus cabang itu, di pengurus anak cabang kecamatan itu maksimal 30 orang. 30 orang. Ya. Jadi kalau di DPAC juga, di DPC kabupaten juga begitu. Jadi
biasanya kalau mau masuk di Peknas itu kita lihat dulu pengurusnya di dalam. Macam tadi ada yang salah satu orang penting juga menurut saya, beliau minta masuk. Saya bilang, kalau ibu mau masuk di DPC kabupaten, saya cek dulu kabupaten wilayahnya ibu. Kalau misalnya di situ di pengurusannya itu ada yang slow respon, ada pengurusnya yang misalnya tidak aktif, ya kita ganti. Sistemnya begitu. Dan berarti memang terbatas untuk dalam kapasitas pengurus, ya. Nah, tadi kan ini kan juga penting juga. Saya ini mau sekali masuk di Peknas. Tapi bagaimana kalau saya ini jadi pengurus desa saja? Atau bagaimana? Apakah belum merambat ke desa-desa ini kan? Di struktur Peknas tidak ada di desa. Oh, tidak ada desa. Berarti dia batas kecamatan. Batas kecamatan. Kalau kita kan masuk di Peknas itu kan enggak ada istilahnya persyaratan harus bayar atau apa, enggak ada. Cuman cukup niat baik dan masuk di Peknas dengan sungguh-sungguh, niat ibadah untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat. Yang pasti ya tentu kalau kita mensejahterakan masyarakat ya tentu kita harus sejahtera juga. Masa kita mensejahterakan orang kita tidak sejahtera? Ya, sejahtera dulu pengurusnya, baru sejahterakan masyarakat. Oke. Lanjutkan dah. Nanti kan ini dekat-dekat ini apa yang harus mau dilakukan Peknas ini? Kemarin kan setelah kita pelantikan akbar yang dihadiri 2 menteri itu, agenda kita setelah itu kan lakukan BIMTEK. Karena di Peknas ini pengurus DPAC-nya itu dia tidak akan bisa melakukan perancangan program, membuat rancangan program kalau dia belum di BIMTEK. Dia harus diberikan bimbingan teknis bagaimana caranya membuat program, terus apa-apa yang diprogramkan. Yang pastinya program kita harus terkait dengan penguatan ekonomi. Misalnya kita angkat satu program di wilayah, tapi program kita itu harus berbasis kearifan lokal. Nah, jadi apa yang menjadi kearifan lokal kita, potensi sumber daya wilayah kita, itu yang kita angkat untuk menjadi satu program. Berarti di setiap daerah atau kabupaten kota itu berbeda programnya karena mengikuti sumber daya manusia atau dengan kultur apa yang karena kan berbeda-beda ini kan? Ya, sistemnya nanti begitu. DPAC di kecamatan itu rembuk membuat rancangan program, belum program, masih rancangan mereka buat. Misalnya dia putuskan 5 rancangan program atau 3, itu nanti ketua dan sekretarisnya presentasikan pada saat rapat kerja kabupaten. Nah, itu dia presentasikan, ini loh kami dari kecamatan ini, DPAC kecamatan A telah bersepakat akan memprogramkan ini. Nanti itu dibahas di tingkat rapat kerja kabupaten bersama pengurus DPC kabupaten. Oke, berarti itu semua nanti akan dilakukan. Dan alhamdulillah hari ini untuk kabupaten sudah selesai 2. Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Motong sudah kita bagi per titik, per zona. Parigi Motong itu terbagi 6 zona kemarin. 6 zona. Jadi satu titik itu ada 5 kecamatan berkumpul, kita konsolidasi, kita BIMTEK. Saya langsung yang turun melakukan BIMTEK. Dan itu konsekuensi saya harus keliling ke Sulawesi Tengah. Berarti keliling ini? Iya. Berarti dari kabupaten menuju provinsi. Oh, tidak ya. Ini hanya candaan saja kan? Betul, siap. Kan untuk bisa mencakup Sulawesi Tengah dan bagaimana Peknas ini bisa menjadi motivasi masyarakat untuk bergerak. Sekali. Pesan kan dah? Terakhir ini pesan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Pesan saya buat masyarakat Sulawesi Tengah. Pilihan hidup kita itu hanya ada 2. Kita mau jadi pohon kelapa yang bermanfaat ya untuk semua orang, mulai dari akar kita bermanfaat. Kan falsafah kelapa kan gitu, batangnya bermanfaat, kulitnya bermanfaat, buahnya yang baru tumbuh saja bermanfaat, daunnya baru tumbuh saja bermanfaat, bahkan sudah jadi ampas pun dia masih bermanfaat itu kelapa, dibuat pel lantai. Ya kan? Nah, kalau tidak siap jadi pohon kelapa, ya siap jadi rumput orang injak-injak. Itu aja pilihan hidup. Oke, satu kata nih. Kata-kata hari ini dulu kan, untuk masyarakat. Kata-kata hari ini dulu. Kata-kata hari ini untuk masyarakat Sulteng,
tetap semangat ya, karena semangat itu dasar kita untuk bisa beraktivitas. Oke, terima kasih Kanda datang kami sudah hadir bisa wawancari Kanda terkait di podcast Warga Sulteng. Masya Allah, luar biasa. Warga podcast Sulteng. Semoga Peknas bisa berjaya. Amin, amin, amin. Dan tetap memotivasi masyarakat untuk bergerak. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih banyak. Salam ya. Warga Sulteng.